Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Video kali ini kita akan bahas apa saja yang mesti kamu pertimbangkan sebelum melanjutkan studi pada jenjang S3 atau doktor. Oke, jangan kemana-mana. Baik sahabat semua, dimanapun kamu berada, sebelum kita bahas satu persatu, silahkan klik dulu tombol subscribe pada bagian bawah video ini. Hai sahabat semua, sebagian besar dari kita pasti punya keinginan atau cita-cita kuliah sampai pada jenjang S3 dan mendapatkan gelar doktor. Namun, mungkin banyak hal yang akan menjadi kendala. Studi pada jenjang S3 memang bukanlah perihal yang mudah untuk dilakukan. Tapi, bukan berarti pula tidak bisa kamu lakukan. Studi S3 telah menjadi jenjang pendidikan yang terakhir setelah kamu menamatkan pendidikan pada jenjang S2 atau bergelar magister. Nah, di sini saya akan uraikan apa saja yang mesti kamu pertimbangkan untuk melanjutkan studi ke jenjang S3. Pertimbangan yang pertama, biaya kuliah. Pasti yang pertama kamu pikirkan adalah berapa sih biaya kuliah yang dikeluarkan untuk dapat menyelesaikan studi S3? Memang biaya kuliah S3 menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar orang yang ingin melanjutkan studi S3. Tapi yang mesti kamu ketahui, biaya kuliah S3 sangat bervariasi. Artinya, kamu masih bisa memilih kampus yang menawarkan biaya kuliah yang masih terjangkau dengan keuangan kamu. Kamu bisa menentukan di mana kampus yang akan menjadi tempat studi kamu nantinya. Apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Umumnya, biaya kuliah S3 berkisaran dari 10 juta sampai 35 juta rupiah pada setiap semester. Mungkin juga ada yang di atas itu. Nah, di sini kamu mesti benar-benar cari tahu berapa biaya kuliah di kampus yang ingin kamu tuju. Tentunya tidak hanya biaya semester, tapi juga biaya awal masuk kuliah, biaya seminar, biaya sidang, biaya transportasi pulang pergi, dan biaya kehidupan selama kuliah S3. Kemudian biaya kuliah juga ditentukan dari konsentrasi keilmuan yang kamu ambil. Tentu tidak akan sama biaya kuliah mahasiswa IT dengan biaya kuliah mahasiswa di bidang hukum atau ekonomi. Artinya, biaya kuliah sangat bervariasi. Setidaknya, di awal kamu harus mempersiapkan uang berkisar dari 30 sampai 50 juta rupiah. Pertimbangan yang kedua, sistem perkuliahan. Pada jenjang S3 terdapat dua sistem perkuliahan. Yang pertama adalah sistem by riset dan yang kedua sistem by course atau by studi. Kamu bisa memilih salah satu dari dua sistem tersebut. Tentunya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Tergantung kepada kebutuhan dan kesiapan kamu untuk memilih salah satu dari sistem tersebut. Perkuliahan dengan sistem by riset membuat waktu kamu lebih banyak digunakan untuk penelitian. Karena perkuliahan dengan sistem by riset, kamu akan menghadapi perkuliahan tatap muka hanya berkisaran 1 sampai 2 semester saja. Bahkan pengalaman saya hanya 1 semester. Selebihnya dihabiskan untuk meneliti. Jika kamu mengambil perkuliahan dengan sistem by studi atau by course,
maka jumlah tatap muka akan lebih banyak kamu lakukan. Mungkin berkisar 1-4 semester. Namun sisi positifnya, bagi kamu yang belum terbiasa dengan penelitian, maka kamu punya kesempatan yang cukup banyak untuk mempelajari dan mendalami teknik dan teori penelitian selama waktu studi. Yang ketiga adalah jarak tempuh. Jarak tempuh yang akan kita lalui menuju kampus S3 yang kita pilih juga akan menjadi pertimbangan yang besar bagi kamu yang ingin melanjutkan studi. Karena nantinya akan berpengaruh juga pada biaya transportasi yang akan kamu keluarkan pada setiap keberangkatan. Kemudian jika kamu seorang dosen, hal ini tentu akan berpengaruh kepada keputusan yang akan kamu ambil. Apakah nantinya dengan pola izin belajar atau tugas belajar? Tentunya salah satu keputusan yang diambil akan berdampak pada diri kamu dan institusi tempat kamu bekerja. Jika kamu pilih izin belajar dan tempat kuliah yang kamu tuju itu sangat jauh, sementara kamu harus tetap melaksanakan fungsi tridharma, mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan bahkan harus tetap melaksanakan kewajiban pelaporan dokumen BKD LKD bagi kamu yang telah menjadi dosen bersertifikasi. Maka hal ini tentu akan menyulitkan kamu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang dosen. Namun jika kamu memilih tugas belajar, maka kamu harus melepaskan semua kewajiban tridharma dengan menerima konsekuensi yang lain. Memang benar, orang bilang hidup itu penuh pilihan, dan pilihlah mana yang mendekati pada kebaikan. Yang keempat, kuliah di dalam negeri atau di luar negeri. Kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri, pertimbangannya adalah biaya, waktu, dan tenaga. Jika kamu memutuskan kuliah dalam negeri atau di Indonesia, maka yang harus kamu pahami adalah Indonesia merupakan negara yang cukup luas. Jarak antar provinsi saja dapat memakan waktu 2-12 jam perjalanan. Apalagi tempat kuliah yang kamu tuju sudah berada di luar pulau tempat kamu tinggal. Misalnya saya tinggal dan bekerja di Riau, di Pulau Sumatera, dan ingin kuliah S3 di Pulau Jawa. Maka saya harus mempertimbangkan berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sampai ke Pulau Jawa. Jika menggunakan bus, berapa lama waktu yang saya habiskan, dan berapa banyak tenaga yang terkuras dalam perjalanan. Jika kamu memutuskan untuk kuliah di luar negeri, saya ambil contoh di Malaysia, kamu juga harus menghitung berapa kisaran biaya yang akan keluar, waktu yang diperlukan, dan tenaga yang akan terkuras untuk sampai ke sana. Apakah lebih menguntungkan kuliah di dalam negeri atau di luar negeri? Maka di sini kamu bisa lakukan kalkulasi dan perhitungan. Yang kelima, kuliah dengan beasiswa atau biaya pribadi. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan terkait semua perihal di atas. Belum lagi pertimbangan meninggalkan keluarga di rumah. Maka di sini saya berpesan, silahkan lakukan kalkulasi dan perhitungan terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, seraya memohon pertolongan dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hidup itu memang pilihan, bro. Tapi jika kamu punya niat yang baik, pasti Allah kasih jalan yang terbaik, seraya berusaha dan berdoa. Sebagai informasi tambahan, saya sekarang berstatus sebagai student PhD di University Utara Malaysia, Kedah Darul Aman, terhitung akhir tahun 2019. Dan saya juga kuliah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan. Mungkin keputusan saya akan berbeda dengan keputusan kamu. Selamat berjuang para calon doktor atau PhD.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.